menyembah dari semua umat-Mu di tempat ini Tuhan. Di seluruh negeri kami Tuhan, dimanapun mereka beribadah, gereja-Mu Tuhan, dimuliakan Kau, ditinggikan Kau, dan Roh Kudus bekerjalah dalam setiap ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapan-Mu mengalir ke setiap kami, kami semua atas hamba-Mu. Roh Kudus berbicara menaruhkan isi hati-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama berkata amin, amin, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, terima kasih. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, shalom, shalom, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Amin, puji Tuhan. Silakan, puji Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Baru setelah itu kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Saya ingin menyampaikan sedikit pengantar apa itu sakramen dalam gereja Tuhan. Boleh ditampilkan? Ya. Ya. Gereja Kristen mengenal dua sakramen. Ya. Boleh dilanjut? Ya. Sakramen itu upacara, liturgi, keagamaan, begitu ya. Yang kita lakukan bukan hanya karena liturgi, tapi karena kita mengerti kebenaran firman Tuhan-Nya ya. Jadi dalam sakramen gereja Kristen itu ada dua sakramen. Yang pertama sakramen baptisan air, dan yang kedua sakramen perjamuan kudus ya. Ini semua adalah perintah Tuhan. Ada perintah tentang baptisan air ya, memberi diri dibaptis, kemudian ada perintah untuk melakukan perjamuan kudus. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku, menjadi peringatan bagiku. Setiap kali kamu memakannya, setiap kali kamu meminumnya. Jadi sakramen baptisan air dan sakramen perjamuan kudus. Boleh lanjut William? Sakramen baptisan air ya. Baptisan air itu adalah tanda pertobatan. Jadi ketika seseorang sudah lahir baru, dan Anda ya Bapak Ibu adik-adik semua sudah memahami amin prinsip tentang lahir baru, kata-kata yang bukan kata asing lagi, tapi kita semua harus mengerti prinsipnya. Lahir baru, dan orang-orang yang sudah lahir baru jangan dibalik urutannya. Bu, gimana kalau sudah dibaptis tapi belum lahir baru? Bu, gimana kalau baptisannya bayi? Gereja kita tidak mengenal baptisan bayi. Gereja kita mengenal penyerahan anak. Jadi anak-anak kecil itu mulai dari bayi lahir itu diserahkan oleh iman orang tuanya ya. Diserahkan supaya orang tuanya berjanji mendidik anak-anak sesuai dengan firman Tuhan, bukan iman anak ya. Jadi baptisan air itu berbeda dengan penyerahan anak. Penyerahan anak dilakukan waktu anak masih kecil, bayi sampai usia anak-anak. Tapi baptisan air itu dilakukan biasanya sekitar umur 12 tahun biasanya. Bisa lebih cepat sedikit, bisa lebih lambat sedikit, setelah anak-anak mengerti, punya iman sendiri, mengerti tentang kelahiran baru, mengerti tentang pertobatan, dan tanda dari pertobatan, tanda bahwa seorang sudah dilahirkan baru dia bertobat, tandanya dia memberi diri dibaptis ya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka engkau akan diselamatkan. Kita berkata begitu. Jadi setelah lahir baru itu dibaptis. Kemudian baptisan itu berasal dari kata baptiso. Itu salah sedikit. Baptis itu dari kata baptiso, bahasa Yunani. Itu artinya sendiri itu memang dicelupkan, tapi bukan dicelup sebentar begitu ya, bukan ya sebetulnya ya. Dicelupkan, atau lebih ditekankan lagi artinya dibenamkan, direndam, menenggelamkan ke dalam air. Jadi arti katanya sendiri sudah tidak diperdebatkan lagi sebetulnya kalau melihat arti katanya, karena baptiso itu dari bahasa Yunani artinya memang masuk ke dalam air ya. Baptisan Roh Kudus itu artinya ditenggelamkan ke dalam Roh Kudus. Baptisan air itu artinya ditenggelamkan ke dalam air. Yang pertama dari arti, yang kedua dari teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, maka dia keluar dari dalam air. Keluar dari dalam air itu artinya masuk ke dalam air, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya, hamba Tuhan membaptis begitu. Masuk ke dalam air
sebagai tanda hidup yang lama dikuburkan, kita mati bersama dengan Kristus. Ada jeda waktu lah, jangan takut juga yang belum dibaptis nanti tenggelam seterusnya gitu. Anda pasti dijaga dengan aman begitu ya. Ada waktu, bukan hanya sebentar sekali, enggak juga, tapi juga enggak akan lama sekali. Jadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ditenggelamkan sampai seluruhnya terbenam sebagai tanda bahwa kita dibaptiskan di dalam kematian Kristus, kemudian kita dibangkitkan dengan hidup yang baru. Jadi buat teman-teman yang sudah lahir baru, kemudian sudah memahami arti pertobatan, kemudian usianya sudah sekitar 12 tahun begitu ya, teman-teman boleh mendaftarkan untuk dibaptis. Itu ya, yang pertama artinya, yang kedua teladan dari Tuhan Yesus. Next, sakramen yang berikutnya adalah sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus, karena kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, maka ini dilakukan atau ya dilayani untuk orang-orang yang sudah lahir baru, begitu ya. Jadi pelayanan ini adalah pelayanan untuk orang-orang, untuk jemaat yang sudah lahir baru, memahami prinsip lahir baru. Seandainya belum menerima baptisan karena waktunya mungkin belum sama dan lain-lain, tapi sudah memahami prinsip lahir baru, itu boleh mengikuti perjamuan kudus ya di gereja kita ya. Kalau waktu baptisannya misal karena belum ada waktu baptisan tapi sudah lahir baru, sudah mengerti prinsip lahir baru, maka itu boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tapi diusahakan sebisa mungkin segera dibaptis. Setelah ada waktunya dibaptis, Anda bisa daftar baptisan dan dibaptis air. Jadi kita menggenapi, Tuhan Yesus berkata, seperti aku menggenapi kehendak Allah, demikian kita menggenapi kehendak Allah untuk dibaptis air, memberi diri dibaptis air bukan karena paksaan, kemudian mengambil sakramen perjamuan kudus, diberikan kepada yang sudah lahir baru, kemudian tidak menyimpan dosa karena kita makan tubuh dan darah, kita menghormati, kita meminta pengampunan atas setiap pelanggaran kita dan berjanji tidak melakukannya lagi. Kemudian kita mengakui tubuh Kristus karena kita sedang melakukan perjamuan kudus tubuh dan darah Kristus. Kita mengakui tubuh Kristus, artinya kita tidak menyimpan sakit hati satu dengan yang lain, kita tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan kekecewaan satu dengan yang lain. Baik, ya, kita akan tunduk kepala, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Mari bangkit berdiri. Pemusik boleh maju ke depan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Kami datang kepada Tuhan. Dengan pengertian kami akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Seperti yang tertulis dalam firman-Mu Tuhan. Bila setiap kami melakukannya dengan penuh hormat, kami hormati tubuh-Mu, kami hormati darah-Mu. Dengan mata jasmani kami tidak melihat, tapi dengan iman kami percaya satu kali Tuhan kami Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menyerahkan tubuhnya, menyerahkan darahnya untuk menebus kami dari setiap hukuman dosa kami. Dan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipersembahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Demikian Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku sampai aku datang kembali.
dikasihi Tuhan, mari mengangkat roti tinggi di atas kepala kita. Bukanlah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari sama-sama berkata amin. Amin, nama Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari mengangkat cawan tinggi di atas kepala kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman demi nama Yesus Kristus. Kita syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tubuh, terima kasih untuk darah. Yang percaya tidak ada kelemahan di dalam tubuh kami, semua sakit penyakit disembuhkan, kelemahan-kelemahan penyakit keturunan dibebaskan, kelemahan tubuh, karakter ditanggulangi oleh karena kami bersatu dengan tubuhmu, bersatu dengan darahmu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami doa bersyukur, sama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Terima kasih, silakan duduk lagi. Haleluya. Baik, boleh. Terakhir saya sampaikan kenapa Tuhan Yesus memberikan banyak perumpamaan khususnya tentang kerajaan surga, kerajaan Allah. Itu adalah hal yang sama karena pemikiran kita sangat terbatas untuk memahami, sehingga Tuhan dari semua sisi, dari segala sisi Tuhan memberikan pengertian kepada kita supaya kemanusiaan kita yang sangat terbatas itu boleh memahami, sekalipun tidak seluruhnya pastinya, bagaimana hebatnya kerajaan Allah itu dan seperti apa tentang kerajaan itu. Katakan amin, haleluya. Kerajaan Allah itu seperti biji sesawi, kerajaan Allah itu seperti ragi. Biji sesawi itu tidak sama dengan ragi. Biji sesawi itu kecil, tidak sama seperti sayur sawi juga yang kita lihat di sini begitu ya. Karena sayur sawi tetap menjadi sayur, tapi biji sesawi yang adalah benih yang paling kecil itu ketika tumbuh dia menjadi pohon yang sangat besar tempat bernaung. Sementara ragi itu ketika dicampurkan ke dalam adonan, dan Alkitab menyebut 3 sukat. Nanti teman-teman Bapak Ibu lihat di rumah ya. Ragi dicampur dengan 3 sukat tepung terigu sampai menjadi khamir seluruhnya. 3 sukat itu ukuran 13 kilo kali 3, karena 1 sukat itu 13 kilo. Jadi Tuhan selalu kasih contoh yang besar-besar, amin, haleluya ya, yang dahsyat. Sebabnya kita berkata kabar kita selalu luar biasa, selalu dahsyat, selalu ajaib. Alkitab berkata kerajaan Allah itu seperti seorang wanita yang mencampur ragi ke dalam 3 sukat tepung terigu sampai menjadi khamir seluruhnya. Pengaruhnya luar biasa, khamir seluruhnya. Di mana poin perbedaan biji sesawi dengan ragi? Sama-sama berpengaruh, sama-sama berfungsi, tapi sampai menjadi besar, biji sesawi itu dikenali sebagai pohon sesawi. Tapi ragi ketika sudah dicampur ke dalam adonan, maka adonan itu menjadi cake. Ya, siapa ibu-ibu pernah berurusan dengan ragi? Pasti pernah semua ya. Aduh, nggak cuma ibu-ibu nih ya. Maka kue itu bernama sipon cake, kue itu bernama black forest, kue itu bernama ya tidak disebut ragi dan tidak kelihatan lagi raginya. Jadi yang menjadi masalah adalah dilihat atau tidak dilihat, namanya ada atau namanya tidak ada, tapi pengaruh kita ada di dunia ini, di marketplace di mana teman-teman Anda, Bapak Ibu ada, amin, haleluya. Sebab seperti itulah kerajaan Allah. Dan hari ini kita akan melihat tentang lalang dan gandum. Saya sempat sih berpikir, kenapa lalang itu nggak dicabut aja, gitu ya? Perumpamaan tentang lalang dan gandum nanti kita lihat ayat, atau lihat ayatnya dulu deh. Mari kita baca ayatnya, beberapa ayat.
Mulai Matius 13 ayat 24 dan seterusnya ya. 23. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Silakan. Terima kasih, boleh baca sekali lagi dengan suara yang lebih keras seperti sudah sarapan. 2, 3. Tetapi kalau seorang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih pergi. Next. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi awalnya nggak nampak ya. Next, silakan. Ya. 28. Jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? 29 silakan. Tetapi ia berkata, jangan, seorang pikir gandum itu Iya. 30, mari baca bersama. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kenapa tidak dari awal saja lalangnya dipisahkan dari gandum? Kan begitu ya? Kenapa dibiarkan sampai waktunya menuai baru lalangnya lebih dahulu dicabut, dikumpulkan, diikat, berberkas-berkas, menunjukkan banyak, setuju nggak? Banyak, setuju. Kemudian dibakar. Lalu gandumnya baru dikumpulkan ke dalam lumbung. Kalau kita mengamati tanaman kita di sini nih sekitar kita ya, saya masih punya ilmu sedikit lah, lupanya lebih banyak gitu. Ilmu pertanian saya lupanya lebih banyak, tapi sedikit ada begitu. Ada yang disebut tanaman pengganggu, gulma begitu. Itu tanaman yang kenapa disebut mengganggu? Karena dia bukan tanaman pokok. Dia bukan tanaman pokok, dia bukan tanaman tujuan yang ditanam yang akan dipanen, sehingga kalau dia tumbuh, dia tidak boleh dibiarkan. Kenapa tidak boleh dibiarkan? Nanti dia bersaing dalam mengambil air mineral dari dalam tanah, begitu ya. Dia bersaing, satu, kemudian dia menghalangi matahari bisa, kalau misalnya dia menutupi tanaman induknya, dan dia berbelit, dan dia semuanya mengganggu lah. Jadi ada pestisida untuk membasmi tanaman liar, kemudian ada juga secara manual dicabut, kalau masih jumlahnya sedikit dicabut, kira-kira seperti itu kan. Bagaimana supaya tanaman yang mengganggu, hewan yang mengganggu itu tidak dibiarkan mengganggu. Tapi kenapa Tuhan berkata waktu para penuai, waktu para penanam itu, para pengerja itu bilang, maukah Tuhan supaya kami mencabut lalang itu? Tuannya berkata gak usah dicabut, biarkan saja. Kenapa? Karena kalau nanti dicabut awal, nanti gandumnya juga ikut tercabut. Jadi biarkan saja sampai nanti waktunya pasti ada terjadi pemisahan antara lalang dan gandum. Katakan amin. Haleluya. Boleh next. Kapan lalang ditabur? Ya. Waktu benih ditabur. Waktu benih kerajaan Allah ditabur, maka lalang kemudian juga ditabur. Kapan ditaburnya? Ketika semua orang tidur. Tadi contohnya begitu ya. Ketika semua orang tidur, maka tanpa diketahui ada musuh yang menaburkan lalang. Jadi lalangnya dalam perumpamaan ini bukan tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, tapi memang ditaburkan dengan sengaja oleh musuh, pasti dengan tujuan. Kalau namanya dengan sengaja, pasti ada tujuan. Tujuannya supaya menghalangi tanaman pokok, menghalangi gandum yang benihnya baru saja ditabur. Jadi mengikuti penabur benih, kemudian musuh, kata Tuhan, menaburkan lalang benih yang jahat.
Sehingga para pengerja tidak tahu kapan. Bukankah Tuhan menabur benih yang baik, tetapi kenapa tumbuh juga benih yang jahat? Kata tuannya, pastinya nggak mungkin aku menabur benih yang baik kemudian menabur benih yang jahat, betul nggak? Tuannya menabur benih yang baik, kemudian musuh menabur benih yang jahat. Next. Mengapa lalang dibiarkan hidup bersama dengan gandum? Ya. Kita jarang melihat pohon gandum karena kita punyanya padi. Tidak sama persis, ya. Karena kita punya padi, kita jarang melihat gandum. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata, engkau berkata 4 bulan lagi mesti menuai, tetapi lihatlah ladang-ladang sudah menguning dan sebagainya, begitu ya. Yang dilihat itu adalah ladang gandum, bukan ladang padi seperti di kita. Nanti kita akan lihat mengapa lalang itu dibiarkan hidup bersama dengan gandum. Mengapa tidak dicabut? Menurut logika saya, pastinya juga menurut logika Anda, lebih mudah mencabut ketika lalang masih kecil, betul tidak? Ya. Waktu lalangnya masih kecil itu lebih gampang dicabut. Atau kalau Anda lihat kenapa sih ada tanaman nanti ditutupin plastik, tengahnya dibolong-bolongin gitu ya, plastik ditutupi plastik di tanah, kemudian tengahnya dibolong-bolongin, yang dibolongin itu tanaman pokoknya, yang memang sengaja ditanam, dilubangi, yang lain ditutup. Supaya tanaman pengganggunya tidak tumbuh karena tidak mendapatkan sinar matahari, cahaya, begitu ya, tidak mendapatkan hujan juga kalau diperlukan, air kalau diperlukan. Jadi yang tumbuh hanya dalam lingkaran saja tanaman yang pokok. Jadi sebetulnya kalau kita berpikir lebih mudah menangani ketika bukan masa panen, ketika sejak awal ditangani itu akan lebih mudah kalau lalangnya seperti yang kita bayangkan. Boleh next. Tapi dalam konteks Alkitab, ya, lalang ini sering merujuk pada istilah zizanion, bahasa Yunani, yang diterjemahkan sebagai darnel atau gandum palsu. Jadi ternyata lalang yang disebut dalam Alkitab ini adalah bukan rumput, bukan ilalang, bukan alang-alang. Siapa tahu alang-alang? Pernah minum alang-alang kan? Tapi itu memang betul-betul mirip dengan gandum saat masih muda. Ya. Jadi waktu masih muda itu lalang yang disebut di sini sangat mirip sama gandum. Itu sebabnya menjadi masuk akal, masuk logika kita. Oh, itu sebabnya Tuhan berkata jangan dicabut. Kamu tidak tahu mana yang harus dicabut waktu masih muda. Nanti lalangnya dicabut, gandumnya ikut dicabut, dan waktu musim menuai kamu tidak akan menuai apa-apa, betul? Karena lalangnya itu sangat mirip dengan gandum waktu masih sangat muda. Jadi kata Tuhan sudah biarkan saja sampai pada waktunya. Nanti setelah masuk dalam usia berbuah, berbulir, maka baru bisa dibedakan yang mana yang gandum sesungguhnya, yang mana yang darnel atau gandum palsu. Jadi musuh juga tahu. Dia tidak akan menaburkan pohon yang tidak sama. Setuju? Jadi musuh juga tahu, musuh juga pintar, musuh juga cerdik. Apalagi si jahat musuh kita itu, dia sudah berpengalaman, tahu bagaimana orang jatuh, di mana titik lemah seseorang, begitu ya. Ya, itu sebabnya kadang-kadang ya ada lah, bukan kadang-kadang, jarang lah, tapi ada. Misalnya khotbahnya kok nyindir saya, sebetulnya nggak nyindir sih, gitu ya. Misalnya lah ada pengkhotbah siapa, mungkin ada yang bilang, oh khotbahnya nyindir ya, bukan nyindir. Tapi masalah itu sebetulnya ya tidak ada yang baru, gitu ya. Pengkhotbah berkata tidak ada yang baru di bawah matahari, itu saja di motor. Anak-anak muda dengan masalahnya, tantangannya, orang-orang tua dengan tantangannya, ya. Orang-orang kaya dengan tantangannya, orang-orang yang belum kaya juga dengan tantangannya, orang-orang segala usia dengan tantangannya, masalahnya. Hubungan dalam keluarga dengan tantangannya, masalahnya berputar-putar di situ saja. Dan si jahat juga tahu kapan dia menaburkan benih yang mirip. Waktu semua lagi tidur, betul gak? Waktu semua lagi tidur, waktu tidak ada yang menjaga, maka si jahat mulai menaburkan benih. Dan si jahat juga tahu benih yang
dia tabur bukan benih yang jauh beda, gitu ya. Apa misalnya? Gandum dengan bawang palsu misalnya. Dia bisa bedakan mana jahe, mana lengkuas? Bisa ya? Wis, wah, Ustaz. Saya tidak salah bertanya ya. Oh, di belakangnya. Jahe dengan lengkuas, kunyit itu jauh beda ya. Kunyit dengan kencur, serius. Kunyit dengan kencur. Musuh juga tahu bagaimana dia menaburkan sesuatu yang mirip dengan asli, betul nggak? Kalau beda banget, misalnya, kalau iblis datang, bentuknya kuntilanak lah gitu ya, Anda ikut nggak? Justru iblis datang itu bentuknya nggak kuntilanak gitu ya, bolong-bolong di belakangnya, gitu ya, nggak kayak gitu, betul nggak? Jadi supaya orang ikut itu, musuh juga begitu, dia tahu yang ditabur itu kenapa sih? Kalau misalnya saya pikir gini, satu padi, satu rumput liar, gampang lah bedainnya, padi, bentuknya juga beda, begitu ya. Pohon tebu dengan pohon jagung, apalagi lah Anda sebut begitu ya. Beda lah, gampang lah dicabut gitu. Tapi masalahnya nggak seperti itu. Masalahnya adalah kemiripan. Masalahnya adalah yang ditaburkan oleh si jahat itu mirip. Lalang di sini adalah tanaman gandum palsu, menyerupai gandum pada waktu masih muda. Setelah tua nanti bulir-bulirnya barulah berbeda. Setelah tua nanti baru bisa dibedakan. Dan ada juga yang menyebutkan tanaman ini waktu masih muda, perakarannya itu sangat sulit. Kalau dia dicabut, dia akan mencabut akar-akar tanaman sebelahnya. Kira-kira seperti itu ya. Itu sebabnya kata Tuhan Yesus, karena perkataan Tuhan selalu tepat, katakan amin, haleluya. Tuhan berkata, biarkan. Apakah Tuhan mau aku mencabut, kami mencabutnya? Biarkan, tunggu saja, biarkan. Karena kalau kamu cabut lalangnya, gandumnya akan ikut tercabut. Next. Lalang itu apa? Orang jahat, orang dunia, ya, bisa seperti itu. Bisa pengajaran yang jahat, bisa lalangnya itu bukan dari luar, tapi dari dalam sendiri. Alkitab juga punya banyak ayat. Mungkin Anda berpikir kenapa orang jahat kayak gitu dibiarin Tuhan hidup? Nah, udah jahat, ngeselin, nyebelin, gitu ya. Sukses lagi, ada nggak yang begitu? Ada? Pernah nggak ketemu orang jahat sukses? Banyak, bukan cuma pernah, betul nggak? Orang nggak kenal Tuhan, meremehkan, mencaci maki, betul nggak? Tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati siapapun. Kita berkata begitu kan? Tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati manusia, tidak menghormati siapapun, tapi hidup dan sukses lagi begitu. Itulah bagian dari mungkin pertanyaan kita, kenapa ya? Anak-anak muda mungkin punya teman, nyontek kerjaannya, ngerjain PR maksa gitu ya. Pagi-pagi maksa minta contekan, mulai dari kerjain PR, kalau kerja kelompok kagak kerja, dapat nilai doang. Kesel nggak? Tapi sukses, tapi berhasil. Orang-orang yang bekerja juga begitu. Mungkin ya orang-orang kerja sementara yang lain kerja keras, yang satu ngambil portofolionya kemudian dianggap punyaan dia, kemudian dinaikkan ke atasan, dan akhirnya begini dan sebagainya. Dan mereka sukses dan mereka berhasil. Maukah kami cabut? Gitu ya. Biarkan kilat menyambar turun, kata Tuhan, biarkan. Kata Tuhan, sampai waktunya, amin. Biarkan sampai waktunya, gak usah dicabut, biarkan saja. Ada waktunya, ada bagiannya Tuhan, haleluya. Lalang juga bisa bicara tentang pengajaran jahat. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang bukan hanya satu pengajaran, bukan hanya dua pengajaran, tapi ada banyak pengajaran yang sesat,
yang kacau memang begitu ya. Satu orang mungkin merasa bahwa ya ada banyak hal lah begitu ya. Penglihatan bagus, tapi Alkitab berkata harus diuji. Nubuat harus diuji. Kalau hamba Tuhan menubuatkan Anda dan Anda rasa itu bukan Anda banget deh, enggak banget gitu ya, maka Anda harus menguji karena yang paling utama itu adalah Roh Kudus dan firman. Katakan amin. Yang paling utama adalah apa kata firman, dan kemudian apa kata Roh Kudus yang menghidupkan firman di dalam Anda. Hidup kita tidak berkanjang kepada penglihatan. Alkitab berkata begitu. Jangan sampai kita bergantung kepada penglihatan. Jangan sampai ada orang-orang yang cari nubuat dari satu tempat ke satu tempat, ingin dinubuatkan oleh hamba Tuhan tanpa tahu hamba Tuhan itu siapa, hidupnya bagaimana. Untuk apa hidup kita mengejar nubuat? Tapi ketika ada hamba Tuhan menubuatkan kita dan itu sesuai dengan firman Tuhan, maka berjalanlah dengan itu dan tanya Tuhan apa yang Tuhan mau. Kalau ada hamba Tuhan yang menurut pribadi saya ya, hamba Tuhan yang menurut Anda hebat, kemudian mendoakan Anda dan kemudian bilang kamu harus pergi ke suatu tempat, tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan kuliahmu misalnya, tinggalkan keluargamu, bayar harga, pergi ke satu tempat, tanya Tuhan, betul tidak itu? Apakah itu dari Tuhan? Karena hamba Tuhan juga pastinya bukan Tuhan. Ada hamba Tuhan yang berani berkata bahwa perkataannya selevel dengan firman Tuhan. Gak ada selevel, sangat jauh. Sumber kebenaran adalah firman Tuhan. Dan hamba Tuhan itu hanya alat tools ya. Alat khotbah itu alat menolong jemaat lebih memahami firman, tapi bukan kebenaran mutlak. Apakah hamba Tuhan bisa salah menafsirkan? Bisa. Asal dia jangan salah dengan hidupnya. Asal dia jangan salah dengan kehidupannya yang sudah jelas salah dilakukan. Tapi salah menafsirkan bisa saja. Salah bernubuat bisa saja. Tergantung apakah dia bisa mendengar suara Tuhan. Kadang-kadang begini, hamba Tuhan awalnya betul melihat sesuatu, tapi ketika orang merasa oh sakti nih, hamba Tuhannya sakti, kemudian ketemu lagi, Pak, lihat apa? Gitu. Bu, lihat apa? Maka hamba Tuhan ini yang tidak lagi melihat pun dia bisa, aduh lihat apa ya? Gitu ya. Dia bisa melihat-lihat. Awalnya nubuat betul, lama-lama jadi buat-buat. Karena merasa bahwa dianggap hebat, dianggap sakti, dan akhirnya di situ kesesatan dimulai. Maka menurut saya, menurut kami yang paling utama adalah setiap jemaat harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Doa adalah membangun sistem perakaran dalam kerajaan Tuhan. Berakar di dalam Tuhan, hubungan pribadi, nyembah Tuhan di rumah. Waktu kita menyembah Tuhan di rumah, bukan menyembah Tuhan satu kali kemudian Anda ingin jawaban doa, bukan. Nuh itu tidak membangun bahtera ketika banjir datang, toh, betul nggak? Tapi dia menyiapkan bahtera jauh. Kenapa dia nurut sama Tuhan? Sekalipun itu tidak masuk akal, karena dia punya pengenalan dengan Tuhan. Dia membangun sistem perakaran, dia membangun hubungan dengan Tuhan. Doa, baca firman, apa kata firman? Hari demi hari Roh Kudus menghidupkan firman, bukan firman sesaat. Aku butuh firman, kemudian cari ayat, begitu ya, blok cari ayat, blok cari, bukan. AI itu bagus, ChatGPT itu bagus, tapi kalau orang mengandalkan ChatGPT dalam hidupnya, itu bahaya, begitu kan? Tanya ChatGPT, kenapa saya akhir-akhir ini khawatir? Baca firman, banyak doa. Jadi hamba Tuhan hanya mengkonfirmasi apa yang sudah Tuhan taruh kepada Anda, kepada kita. Dia bukan decision maker. Hamba Tuhan tidak boleh menentukan, menggariskan jodoh saya siapa, Pak, gitu ya. Hamba Tuhan tidak boleh menentukan, tapi boleh memberikan saran saya, gitu ya.
kakaknya saya, kalau orang tuanya sudah rohani dalam Tuhan, minta nasihat sama orang tua, begitu kan? Minta berdoa supaya orang tuanya doakan sama-sama, jangan sembunyi-sembunyi dan lain-lain. Seperti itu, minta saran. Hamba Tuhan tidak boleh menentukan ini nggak boleh. Pekerjaan, usaha dan lain-lain. Bu, kira-kira saham yang bakal naik dalam situasi perang begini apa Bu? Gitu. Aduh, semua saham berguguran. Bu Sinta, tahu ya? Tuh nggak? Loh, harga emas naik, saham emas turun, misalnya begitu kan? Nah, ini saham tambang turun, kemudian saham yang nggak jelas itu menempati tempat yang top itu goreng-gorengan. Loh, gak bisa ditanya sama hamba Tuhan ini dianggap sakti meramal kemudian begitu ya. Dan dengan pesan jangan lupa mengembalikan persepuluhan, bukan begitu, betul nggak? Jadi hati-hati dengan semua hal-hal yang coba ditaruh oleh si jahat di dalam hidup orang-orang percaya. Amin, haleluya. Hati-hati, lalang itu akan dibiarkan. Kalau Anda tanya kenapa dibiarkan? Kenapa dibiarkan pengajaran jahat? Ya memang seperti itu. Memang seperti itu. Ada orang-orang yang diajar untuk berhalusinasi. Gereja ini adalah gereja karismatik ya. Mungkin kalau ada teman-teman ada yang tanya ini gereja alirannya apa? Gereja ini alirannya karismatik. Karena karismatik itu artinya aliran yang percaya karismanya Roh Kudus, bukan karismanya hamba Tuhan ya. Karismanya Roh Kudus, karunia-karunianya Roh Kudus. Tapi kita tidak mau sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab. Perjamuan kudus itu ada dalam Alkitab. Ya, itu jelas ada dalam Alkitab. Tuhan di malam waktu Tuhan akan disalibkan, belum naik ke atas salib, Tuhan berkata, inilah tubuhku, makanlah. Pada murid-muridnya di perjamuan terakhir, inilah darahku, minumlah. Lakukanlah ini setiap kali kamu melakukan ini menjadi peringatan akan aku. Itu jelas dalam Alkitab. Tapi ada satu orang pernah berkata kepada saya bahwa di dalam botol ini ada darah Tuhan Yesus. Hati-hati dengan pengajaran. Kalau tidak ada di Alkitab, jangan lakukan. Setuju? Jadi kita bukan berarti kita percaya Roh Kudus kemudian kita percaya semua hal yang tidak ada dalam firman. Jangan. Pengurapan, doa pengurapan itu ada dalam Alkitab. Sapu tangan, kain yang dipakai kemudian dibawa menyembuhkan orang sakit itu ada dalam Alkitab. Tapi itu kondisi tertentu ya. Kalau orang sakit ini betul-betul sakit, tidak bisa dibawa ke ibadah begitu. Jangan misalnya Anda sakit batuk pilek, bukan meremehkan batuk pilek lah ya, tapi ya kalau Anda masih bisa bangunlah ibadah dulu ya. Batuk pilek kemudian Anda titip sapu tangan, titip aja lah sapu tangan, nanti didoakan nanti di rumah, enggak juga begitu ya. Enggak juga. Jadi ada hal-hal yang kita percaya Roh Kudus, tapi jangan keluar dari apa yang ada dalam firman Tuhan. Katakan amin. Karena nanti ujung-ujungnya kita nggak tahu. Penyesatan itu, penyimpangan itu kan pelan-pelan. Setuju? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Evan, boleh Evan masuk? Paling gampang kan? Penyimpangan itu pelan-pelan. Evan menyimpang 1 derajat, 2 derajat ya. 15 derajat lah, oke. Saya jalan lurus, Evan jalan menyimpang 15 derajat. Pertama sama ya. Oh, mama nggak lurus. Akhirnya jadi jauh. Makin kesana makin jauh, betul nggak? Penyimpangan itu pelan-pelan. Dan yang ditabur oleh si jahat itu mirip dengan aslinya. Mirip dengan aslinya. Setelah besar baru tahu bedanya. Tapi waktu kecil itu lebih mirip lagi. Jadi hati-hati dengan semua yang jahat. Membedakan orang jahat itu lebih gampang kadang-kadang begitu ya. Membedakan orang dunia itu orang jahat lebih gampang. Tapi pengajaran jahat itu makin banyak pengajaran jahat. Ada orang yang nggak terima
bahwa tanpa Tuhan Yesus orang tidak bisa selamat, orang tidak bisa terima. Tapi saya berkata begini, apa yang sudah terjadi, kakek neneknya dan semuanya, ya sudahlah, diserahkan pada Tuhan. Ada orang yang ingin konfirmasi bahwa kakeknya pasti selamat karena kakeknya baik sekalipun belum kenal Tuhan. Ya sudah, itu kan bukan itu kan bukan wewenang kita untuk menentukan apakah kakeknya maunya masuk surga atau tidak. Setuju nggak? Semuanya sudah di atas kita. Gak usah dikonfirmasi pasti masuk surga kan, bukan karena baik biarpun belum kenal Tuhan. Kita nggak usah mengkonfirmasi begitu, kita juga nggak usah konfrontasi. Saya nggak usah bilang kakek kamu pasti masuk neraka, ya nggak usah begitu gitu ya. Tapi kita kembalikan bahwa menurut Alkitab yang kita percayai, setiap orang yang menerima Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin, haleluya. Jadi kita kembalikan kepada kebenaran firman Tuhan, karena kalau tidak akhirnya jadi kemana-mana. Orang berkata, kalau begitu bayi bagaimana? Keselamatan bayi bagaimana? Kalau bayi lahir kemudian mati bagaimana? Kemudian kalau orang di tengah hutan sama sekali nggak dengar tentang Tuhan Yesus bagaimana? Kita mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Kita melakukan apa yang kita tahu. Kita memberitakan apa yang kita tahu. Haleluya. Karena kalau tidak pikiran orang jadi bisa kemana. Yang pasti lalang akan tetap ada. Teman-teman ya, anak-anak muda, orang jahat pasti akan tetap ada. Gitu enggak? Orang jahat pasti akan tetap ada. Adik-adik mau lari ke tempat di mana nggak ada orang jahat, nggak mungkin. Mau lari, mau kerja, pilih kerja di tempat yang nggak ada orang yang jahat sama sekali. Tanya yang sudah kerja. Tanya yang di kantor. Nggak mungkin nggak ada orang jahat di kantor. Adik-adik yang bisnis, bapak ibu yang bisnis, mau bisnis nggak ada orang jahatnya sama sekali. Di surga kan nggak bisnis juga, nggak bisnis juga, betul nggak? Ya nanti bisnis di surga nggak ada orang jahat, di surga kan nggak ada bisnis juga. Selalu ada sih, karena lalang itu selalu dibiarkan di mana-mana. Orang curang selalu ada nggak? Selalu ada, selalu ada. Orang curang di kerjaan selalu ada. Orang curang dalam pergaulan selalu ada. Orang curang selalu ada di mana-mana. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Anak muda hati-hati. Yang mencurangi Anda, yang bermaksud mencurangi Anda banyak nggak? Banyak, betul nggak? Tapi bagaimana kita menjaga? Terus kalau gandumnya ngambek, ya udahlah ada lalang, ya udah aku nggak usah hidup, gitu ya. Ya udah nggak usah berbuah, ya udahlah, udah aku begini aja, udah aku ini aja, udah biarin aja, udah lalang aja, lalang yang tumbuh. So lalang mau apa? Mau ambil matahari aku boleh, gitu ya. Mau ambil air mineral aku boleh, mau ambil apa? Udah aku nggak usah tumbuh, nggak bisa. Lalang memang ada. Kita yang harus kuat, amin. Kita yang harus kuat. Dicurangi orang, bangkit lagi. Bisnis dicurangi orang, bangkit lagi. Sekolah dicurangi orang, bangkit lagi. Karena lalang masih tetap ada. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Boleh next. Yohanes 17 ayat 15. Mari baca kembali bersama-sama. 2, 3. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tuhan janji ambil orang jahat nggak? Enggak kan? Kalau lihat ayat ini, Tuhan nggak janji ambil orang jahat. Tuhan janji ambil orang baik, enggak diangkat ke surga semua. Pokoknya yuk, terima Tuhan, dibaptis langsung naik ke surga semua. Janji nggak begitu? Enggak juga kan? Waktu Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, Tuhan berkata begini, Tuhan tahu ada banyak orang jahat di sekitar murid-muridnya. Dengan penganiayaan mereka terpencar pergi keluar Yerusalem. Ya. Memang Alkitab berkata begitu. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi murid-murid kan, aduh paling enak ngumpul sama-sama gitu. Sampai akhirnya datang penganiayaan dan mau nggak mau mereka berpencar kemana-mana sambil memberitakan Injil dan luar biasa. Apakah Tuhan janji nggak akan ada orang jahat? Nah, enggak kan? Ibu-ibu, bapak-bapak. Ya tapi kalau anak muda, kalau Anda belum terlanjur menikah, jangan menikahi orang jahat. Amin. Haleluya. Ya. Saya pernah melayani satu orang perempuan muda dan sangat susah melepaskan hubungan yang kalau istilah sekarang toksik. Kalau dulu kan belum ada namanya gitu ya. Sudah tahu sih begitu, tapi kayaknya
aduh susah banget lepasnya, putus nyambung. Ya bukan berarti nggak boleh putus, masa kalau nggak cocok terus dipaksakan harus menikah, nggak juga. Tapi sudah tahu hubungannya toksik, sudah tahu begitu ya, aduh ini itu banyak lah, adik-adik tahu lah bagaimana begitu ya, parameternya apa saja hubungannya tidak sehat, tapi tetap dipertahankan. Kenapa? Takut lah, takut nanti nggak dapat lagi, atau takut ini melepaskan buaya masuk mulut singa. Waduh, jangan gitu ya. Orang jahat pasti ada. Kita yang harus kuat, kita yang harus berhati-hati. Amin, haleluya. Dan gandumnya juga nggak boleh marah. Gandumnya harus tetap bertumbuh, gandumnya harus tetap kuat sampai pada waktunya. Amin. Aku tidak meminta, kata Tuhan. Tuhan pun mau meninggalkan murid-murid. Tuhan berkata, aku tidak minta kok supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Dibaptis, terima Tuhan Yesus, dibaptis pasti masuk surga. Iya, setelah itu naik ke surga, pulang semua, kan enggak juga. Kenapa? Kita ada ditaruh untuk menjadi garam bagi dunia, untuk menjadi terang bagi dunia. Pelita, orang tidak menyalakan pelita lalu menaruh di bawah gantang, melainkan dia letakkan di atas kaki Dian supaya menerangi seluruh rumah. Kita berfungsi. Amin. Katakan berfungsi. Itu sebabnya aku tidak minta supaya mereka diambil dari dunia. Enggak, kalau enggak ada fungsinya. Tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Setuju yang jahat masih tetap ada? Iya. Tapi setuju percaya Tuhan melindungi daripada yang jahat? Ini janji firman Tuhan, melindungi daripada yang jahat. Next. Ya. Hati-hati, bisnis ditipu banyak. Yang nipu orang Kristen, ya ada juga. Sebabnya bisnis tetap bisnis. Saya selalu menyarankan kepada, kadang-kadang jemaat begini ya, kita gembala nggak tahu jemaat bisnis antar jemaat. Misalnya begitu ya, bisnis itu bisa dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk uang dan sebagainya. Waktu rugi, kenapa jadi nggak ke gereja? Kenapa misalnya dua-duanya nggak ke gereja? Karena rugi bisnis, ditipu sama orang gereja. Loh, tetap jemaat harus hati-hati, bisnis adalah bisnis, gitu ya. Hitam putihnya ya harus jelas, maksudnya begitu kan, supaya melindungi semuanya dan bukan akhirnya jadi meninggalkan Tuhan. Oke. Mengapa pengajaran jahat berhasil mempengaruhi banyak orang? Jawabannya tidak selalu harus ayat itu langsung karena begitu ya, tapi dari ayat ini kita bisa lihat. Matius 7 ayat 22-23. Mari baca bersama. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi dari sini kita melihat memang demikian. Kenapa bisa mempengaruhi banyak orang? Loh, nubuat juga demi nama Tuhan kok. Loh, mengusir setan demi nama Tuhan. Loh, mengadakan mukjizat demi nama Tuhan. Tapi kata Tuhan, mereka pembuat kejahatan, kok bisa? Betul nggak? Kok bisa? Kok bisa? Bisa mengusir setan, bisa bernubuat, bisa bikin mukjizat, sekaligus bisa membuat kejahatan, bisa. Manakala seseorang melayani hanya menganggap sebagai profesi, bisa. Bisa. Ada banyak pendapat dari hamba Tuhan bahwa kalaupun Roh Kudus diangkat dari gereja, mungkin ada gereja yang masih tetap berjalan sesuai dengan semua perencanaan, sesuai dengan liturgi. Ya liturgi itu kan tata cara begitu ya, tidak menunjuk kepada gereja tertentu, sesuai dengan ya semuanya masih bisa berjalan. Tapi ketika pelayanan hanya dianggap sebagai profesi, maka orang bisa melayani sambil berbuat jahat. Bagian lain, kenapa Tuhan biarkan? Nanti biar itu masih jadi pertanyaan PR lah buat Anda. Silahkan doa, cari jawabannya di Alkitab. Tapi Tuhan berkata begini kan, pada hari terakhir
Dan ini adalah hari-hari terakhir, bukan karena lagi perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, tapi itu belum kesudahannya. Betul? Alkitab berkata begitu. Kenapa ya? Di zaman dimana orang berkata tentang hak asasi manusia, Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi bangsa masih perang melawan bangsa. Tidak seperti zaman dahulu kala kan, di mana belum ada sistem, belum ada pemerintahan pengaturan global. Kenapa Alkitab berkata begitu kok? Pada hari terakhir bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kenapa masih ada kemiskinan sekarang ini? Kenapa masih ada kelaparan? Mungkin kita berpikir zaman sekarang kok bisa ada kelaparan. Alkitab berkata begitu kok. Pada hari terakhir akan datang demikian. Tapi itu belum tiba kesudahannya. Jadi kalau bangsa bangkit melawan bangsa, itu belum tiba kesudahannya. Kesudahannya justru akan tiba ketika kapan? Ketika Injil diberitakan ke seluruh bangsa, kaum dan bahasa, baru di situ tiba kesudahannya. Dan kalau kita mengikuti pemberitaan Injil itu terus-menerus, media sosial, Anda bisa pakai media sosial Anda. Media sosial ini netral kan? Gadget ini kan netral, betul kan? Netral itu bukan gak ada gendernya, bukan. Gadget ini netral, bisa dipakai untuk yang baik, bisa dipakai untuk yang buruk. Media sosial, kenapa? Kenapa Tuhan izinkan Alkitab dicetak ke dalam berbagai bahasa? Supaya Injil diberitakan di mana-mana. Kenapa? Tuhan izinkan media sosial. Karena dengan media sosial, penginjilan lewat media sosial itu luar biasa. Jadi kita terlibat atau tidak dalam proyeknya Tuhan, penyelamatan jiwa-jiwa. Tapi keselamatan daripada Tuhan itu sedang terus dikerjakan. Orang-orang sedang terus mengerjakannya. Karena itu Bapak Ibu dimanapun Anda berada dan teman-teman semua, mari kita terlibat dalam proyeknya Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Amin, haleluya. Di situ nanti bukan ketika bangsa berperang lawan bangsa, itu memang tanda-tanda kesudahannya. Tapi di situ belum kesudahannya. Pada hari terakhir, kata Tuhan, pada waktu itulah aku akan terus terang sama mereka. Hanya aku tidak pernah kenal kamu. Orang bisa bikin mujizat, orang bisa bernubuat, orang bisa kelihatannya hebat, tapi kalau mereka tetap melakukan kejahatan, maka kata Tuhan, aku tidak mengenal kamu, enyah kamu dari hadapanku. Kita yang harus berhati-hati. Amin, haleluya. Kita yang harus berhati-hati. Hati-hati dengan semua yang palsu di dunia ini. Hati-hati dengan emas palsu. Hati-hati dengan perak palsu, lagi zamannya mahal. Hati-hati dengan pengajaran yang palsu. Ada banyak orang jahat, ada banyak hal yang jahat di sekitar kita. Tapi hati-hati. Next, sedikit lagi. Amsal 23 ayat 17-18. Yang wanita boleh baca dengan suara yang keras. 2-3. Janganlah hatimu iri pada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan saudara dan Kapan begitu ya? Orang kantor berkata kapan naik jabatan lah, begitu ya, institusi ya Pak. Kapan kalau dicurangi orang? Kapan kalau orang lain dipromosi? Orang lain berapa 2 kali terima promosi, aku tidak mengalami promosi karena misalnya begitu ya. Orang enak aja nggak belajar, tinggal terima contekan. Orang bisnis sembarangan, tipu-tipu. Alkitab berkata, kasih guidance yang jelas bagi kita. Jangan hatimu iri kepada orang berdosa. Jangan iri sama orang jahat. Kata Tuhan, yang penting takut akan Tuhan senantiasa. Amin. Kuncinya takut aja akan Tuhan senantiasa. Orang jahat biarin, orang curang biarin. Jangan marah, jangan iri. Takut akan Tuhan saja. Menjaga hidup kita takut akan Tuhan senantiasa. Jangan terlibat dalam kejahatan mereka, karena masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Zonasi, masuk sekolah, menerima mahasiswa baru. Kalau tidak curang, puji Tuhan. Kalau curang, saya nggak menuduh. Tapi kalau curang, ya takut aja akan Tuhan senantiasa. Betul nggak? Ya, penerimaan karyawan, kalau tidak curang, puji Tuhan. Kalau ada kecurangan, takutlah akan Tuhan senantiasa.
Kita nggak bisa lawan semua orang jahat di dunia, kita lawan nggak bisa kan? Betul nggak? Ya Anda jangan mau juga dijahatin orang, Anda berjaga-jaga, Anda kuat, Anda banyak belajar supaya tidak dijahati, tidak ditipu orang. Tapi kita nggak bisa membasmi semua kejahatan di dunia. Tapi kuncinya takut akan Tuhan senantiasa. Tuhan berjanji masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Katakan amin, haleluya. Masa depan sungguh ada, harapan gak akan hilang. Takut akan Tuhan. Yang pertama, jangan ikut dalam kejahatan mereka. Ini gradingnya. Yang pertama, jangan ikut jahat. Kalau kita orang percaya ikut jahat, gak ada harapan ya. Gimana Tuhan kasih harapan kalau orang percaya ikut jahat? Jangan ikut jahat. Jangan ikut dalam kejahatan mereka. Grade berikutnya, jangan balas kejahatan. Anda nggak ikut jahat, tapi Anda balas kejahatan. Anda sudah naik level, tapi jangan juga balas kejahatan. Betul? Yang pertama, jangan ikut dalam kejahatan, jangan terlibat. Yang kedua, jangan balas kejahatan mereka. Grade selanjutnya, jangan iri hati sama orang jahat. Iri hati itu kan nggak ikut jahat, nggak balas jahat, tapi ya tetap nyimpen sih di hati gitu ya. Tetap iri hati, nggak usah iri hati sama orang jahat. Takut akan Tuhan. Next. Matius 13 ayat 25, tetapi waktu semua orang tidur, saya ulang, datanglah musuh menabur benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Yang pertama, jangan tidur, jangan lelah, jangan lalai, jangan ngambek, jangan nggak ke gereja, jangan pundung. Kalau orang melukai, kalau orang menyakiti, jangan marah. Waktu semua orang tidur, jangan tidur. Jangan menyerah dengan keadaan. Datang musuh, atau orang tidur itu pesa. Ya memang capek, tidur, memang udah waktunya. Tidur juga berarti tidak berjaga-jaga. Ada orang bodoh. Jangan mengikuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan, gitu kan? Ada waktu-waktu di mana orang bodoh, udah biarin aja lah. Gagal lah, biarin aja lah, udah terlanjur. Gak ada kata terlanjur. Tidak ada kata terlanjur. Jangan menguasai, jangan mengikuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan bilang terlanjur. Jangan biarkan iman kita tidur. Waktu semua orang tidur, datang musuh menabur benih, lalu pergi. Musuh sih pergi. Musuh sih pergi. Orang yang menyakiti Anda pergi begitu aja. Kalau Anda sakit hati, siapa yang rugi? Ya. Musuh sih pergi, tabur, pergi. Orang melukai hati Anda. Kemudian kalau Anda nggak mau bertumbuh lagi, teman-teman nggak mau bertumbuh lagi karena terluka, kita yang rugi. Musuh sih pergi, lempar begitu, kata-kata yang misalnya membuli, begitu kan, kata-kata yang melukai, merendahkan, meremehkan, atau perlakuan yang tidak baik, hubungan yang tidak baik. Musuh pergi begitu aja. Tapi kalau kita terluka, kita yang rugi. Kita kecewa, kita yang rugi. Kita nggak mau bertumbuh lagi dalam Tuhan, kita yang rugi. Lalang pasti tumbuh. Terakhir mungkin ya. Lalang tetap ada. Gandum harus tetap bertumbuh. Masih ada satu ayat lagi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dan orang-orang di Berea ternyata lebih baik daripada orang Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati. Mari kita menerima firman dengan kerelaan hati, setiap firman. Amin, haleluya. Dan kita menyelidiki kitab suci. Mari punya waktu baca Alkitab, punya waktu doa. Maka kita akan tahu kita yang harus bertumbuh sampai waktunya kita berbuah. Kita yang gak boleh menyerah dengan apapun. Lalang akan tetap ada. Kita gak boleh minta Tuhan cabut lalang semua, binasakan mereka, orang-orang jahat, gak juga. Dan kita juga gak bisa minta Tuhan angkat kita dari dunia kalau belum waktunya. Lihat kanan kiri, kalau belum waktunya, haleluya. Kalau belum waktunya jangan nyerah. Kalau belum waktunya ngapain hidup gitu ya. Kalau belum waktunya ngapain aku. Kalau lagi patah hati ngapain gitu. Aduh, baru patah hati. Jangan menyerah. Lalang akan tetap ada. Lalang nggak bisa, nggak akan Tuhan basmi hilang semuanya, nggak juga. Kita juga jangan minta diangkat sama Tuhan kalau belum waktunya, karena kita ada untuk berfungsi. Haleluya.
lawan Anda. Tuhan akan melindungi daripada yang jahat dan belum bertumbuh sampai waktunya berbuah. Amin. Mari datang pada Tuhan. Musik boleh maju ke depan, musik boleh maju ke depan, maju ke depan. Ayo hidup kami kepada Tuhan. Oleh